Selamat siang, anak-anakku yang saya cintai, yang saya kasihi. Mudah-mudahan kalian selalu sehat ya, tetap bersemangat ya. Materi hari ini kita akan belajar menulis puisi berkolaborasi ya, seperti yang sudah kita lakukan minggu lalu ya. Kita mencoba melakukan pembuatan puisi atau menulis puisi berkolaborasi di kolom komentar yang sudah Ibu, baca dan Ibu tuliskan, nanti sudah Ibu tuliskan di bawah ya. Masih bersama dengan Ibu Veronica Endang ya, kita bertemu di minggu ini ya dengan video tentang, dengan video pembelajaran tentang puisi berkolaborasi ya. Menulis puisi itu adalah mengungkap tentang rasa hati. Jadi jangan takut Anda menulis puisi ya, jangan ragu. Karena pada dasarnya, kita manusia itu mempunyai rasa yang mungkin setiap setiap detik itu berubah ya. Kita tuliskan rasa kita ya sebagai bentuk pengalaman ya, wujud pengalaman, eee, pengalaman apa ya, perjalanan hidup kita tuliskan dalam bentuk puisi ya, yang nanti, akan bermakna dan berpesan baik untuk, anak cucu kita ya. Kompetensi dasar yang akan kita, bahas pada kesempatan ini adalah menulis puisi dengan memperhatikan isi dan unsur pembangunnya atau mengkreasi puisi. Yang kedua, membacakan kumpulan atau antologi puisi yang sudah dihasilkan ya. Pada dekatnya pembelajaran sastra, yaitu sastra itu, ada produk yang disebut karya seni yang melalui media bahasa. Ya, sastra itu dibaca, dinikmati, dan dimanfaatkan, ya. Caranya bagaimana? Dengan mengapresiasi, yang kedua dengan mengkreasi, ya, mengapresiasi, menilai, mengambil manfaat, ya. Kemudian setelah mengalami proses kontemplasi dari hasil apresiasi nanti baru kita mengkreasi atau membuat, ya. Tujuan pembelajaran ya, setelah pembelajaran ini diharapkan anak-anakku dapat menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangunnya ya, memperhatikan unsur pembangunnya ya, dan isi. Yang kedua, membacakan kumpulan atau antologi puisi yang telah, anak-anak buat. Jadi dibacakan nanti ya, secara berirama ya. Pada dasarnya pembelajaran mengkreasi puisi itu karena ada beberapa asumsi bahwa, anak-anakku itu memiliki bakat dan kemampuan. Anak-anakku juga memiliki daya imajinasi, keinginan ingin tampil, dan jiwa seni atau estetika, ya. Akan tetapi anak-anakku belum dapat mengoptimalkan pengalaman hidup, tidak mendayagunakan sumber belajar dari lingkungan, ya. Kemudian anak-anakku juga ada keinginan untuk saling bekerja sama dengan orang lain, ya. Karena kita makhluk, ya, di samping makhluk individu juga makhluk sosial, ya. Terkadang untuk dapat berkarya itu harus berkolaborasi dengan teman kita. Nah, dalam proses penciptaan itu kadang tidak asli, bahkan dibuatkan orang lain atau terjadi penjiblaan. Ini fakta yang sering kita temui ya. Eee, Lebih terfokus pada hasil akhir, bukan prosesnya ya. Eee, Kemudian perbedaan daya estetika itu juga perlu kita hargai. Jadi, apa ya, tidak perlu takut puisi saya kok tidak bagus, puisi saya kok kurang kurang, yang penting menulis saja dulu. Karena pada dasarnya kita memiliki bakat dan kemampuan, memiliki daya imajinasi, keinginan ingin tampil, dan mempunyai jiwa estetika yang tinggi, ya. Pembelajaran puisi itu meliputi apresiasi, ya. Apresiasi dianalisis, bagaimana diksi, majas, bunyi, dan bahasa, ya, serta makna. Ini sudah kita lakukan pada minggu-minggu yang lalu ya. Selain mengapresiasi juga kita
harus bisa mengkreasi, ya, mengkreasi atau menciptakan. Untuk saat ini kita akan menulis puisi dengan cara kolaborasi. Ya, diharapkan nanti kalian mempunyai satu buku kumpulan puisi ya, yang bertemakan tentang kontemplasi kehidupan di masa pandemi yang sudah Anda alami kira-kira 1,5 tahun. Ya, diwujudkan dalam bentuk puisi. Ya, satu judul ya. Caranya bagaimana? Anda menentukan tema dulu. Tadi topiknya tentang kontemplasi yang Anda jalani selama masa pandemi. Temanya boleh tema tentang pendidikan, pembelajaran, boleh tentang lingkungan hidup, boleh tentang kesehatan, boleh tentang kekeluargaan, kehidupan sosial, tentang apa ya, ilmu pengetahuan baru terkait dengan pemberdayaan digitalisasi dan sebagainya. Boleh apa saja. Kemudian setelah menentukan tema, nanti dari tema itu akan Anda buat puisi yang nada dan suasananya seperti apa. Pesannya apa? Pesan yang akan Anda sampaikan apa dari puisi itu? Ditentukan dulu. Berdasarkan nada dan suasana tadi, Anda tentukan diksi atau pilihan kata, kata-kata simbolik, ya, kata-kata konkret, ya, perlu dipilih untuk melambangkan apa yang akan kalian tulis. Kemudian majas yang digunakan, gunakan metafora-metafora, perbandingan langsung, ya, personifikasi dan sebagainya. Bunyi bahasa, ya, perlu diperhatikan ya kalau ingin membuat puisi yang mementingkan bunyi bahasa, asonansi atau irima, aliterasi dan sebagainya. Kemudian makna. Nah, ini penting dilihat dari segi isi ya, maknanya apa nanti yang akan disampaikan. Kemudian menulis puisi, tulis saja dulu. Tidak perlu ragu, pokoknya tulis saja dulu. Nanti kan ada proses editing atau penyuntingan ya. Pokoknya tulis dulu. Ya. Tulis dulu beberapa kali ya. Ya. Nanti kemudian menyunting puisi. Disunting sendiri dulu ya. Kemudian dikirimkan di Google Slide, kemudian mendapat masukan dari teman, diedit lagi, kemudian dikirimkan sebagai hasil akhir ya. Kemudian proses menulis puisi ya, dengan cara kolaborasi atau mengarang bersama. Ya, dalam penulisan puisi kolaborasi ini kalian ya menulis di satu lembar Google Slide. Nanti kan Ibu bagikan di Google Slide ada 36 Google Slide sesuai urutan nomor persensi. Anda isikan sesuai dengan room Anda, ya, room di Google itu, di Google Slide itu ya, ditulis. Ya. Satu siswa menulis satu judul puisi ya, ya. Maksimum minimum 1 baris, tapi ya tidak mungkin puisi 1 baris ya. Jadi minimal 3 baris puisi 1 bait ya. Ya. Baris itu semua dimulai dengan aku ingin, ya, aku ingin. Ya, baris itu berisi sebuah warna, seorang manusia, dan sebuah tempat. Bisa desa, kota, negara, benua, sungai, tugu, nama-nama tempat dan sebagainya. Ya. Nah, jadi baris itu dimulai dengan aku ingin. Baris itu berisi sebuah warna, seorang manusia, sebuah tempat. Ya. Ya, seperti ini. Ya. Aku ingin memeluk Gunung Merapi dengan warna lembayung yang dibawa anak petani salak yang kehausan.
Aku ingin mengalirkan mata air kesuburan yang berwarna pelangi di antara bentangan aliran pasir terurai penjagal alam. Nah, ini puisi yang Ibu tulis ini kan ada 4 baris ya. Ada baris berisi warna, ada baris berisi manusia ya. Ada baris berisi tempat ya. Ya, ada aliran pasir, bentangan aliran pasir, ini tempat. Jadi seperti ini. Walaupun ini sepertinya sederhana, tapi ada pesan yang ingin Ibu sampaikan di situ. Bahwa Ibu ingin sekali ya kondisi Gunung Merapi itu berwarna lembayung, sejuk ya. Hijau ya, hijau. Ya. Air tetap ada walaupun itu di musim kemarau ya, berwarna pelangi ya, menandakan kegembiraan. Ya, disiram dengan air kegembiraan. Karena selama ini ternyata sudah diambil oleh para pengambil pasir ya, eksploitasi alam di sana. Sehingga aliran mata air yang biasanya sampai ke penduduk itu hilang karena sungainya ya hilang, pasirnya hilang sehingga mata airnya juga hilang, semakin dalam. Nah, ini ada pesan yang Ibu sampaikan melalui puisi ini karena Ibu tinggal di lereng Merapi ya. Misalnya seperti ini. Ini Anda kan misalnya tinggal di rumah, Anda bepergian di mana tempat ada sesuatu yang mengganjal dan Anda ingin menyampaikan pesan, buat seperti ini ya. Kemudian ini puisi yang sudah Anda buat kemarin, hanya aku ingin ya, tapi belum tentang warna, belum tentang manusia, dan belum tentang tempat ya. Baik Ibu bacakan ya, nanti kita rasakan bersama, nanti kita mungkin diberi judul apa ya, tapi ini sudah sangat bagus ya. Ini gabungan. Ku ingin menjadi dedaunan tertiup angin, tanpa tahu rasanya menatap layar sehari penuh. Ku ingin letih hidup ini lenyap. Ku ingin sajakku selalu dikenang sebelum ku tertidur panjang. Ku ingin menjadi debu, merasakan sinar matahari menerpa kulitku, tidak lagi di dalam kamar dengan perasaan sendu. Tidak bisa berjumpa dengan kawan. Ku ingin rasa lelah ini hilang. Ku ingin semua ini berakhir tanpa ditemani 1000 kesepian. Ku ingin menjadi daun kering yang berterbangan ke sana kemari tertiup angin, tidak terdiam seperti kehidupan saat ini. Ku ingin menjadi awan tanpa tahu rasanya berjumpa kawan. Ku ingin mendengar suara gelak tawa bercanda bersama kawan-kawan. Ku ingin menjadi kupu-kupu agar bisa lepas ya, bebas ke sana kemari, bukan lagi di dalam kamar dan menatap layar seharian. Ku ingin nilaku seindah dan setinggi bintang di langit malam. Ku ingin berjumpa bergurau lagi bersama kawan-kawan. Ku ingin kejenuhan ini sirna. Ku ingin menari dalam angan tanpa tumpukan pikiran. Ku ingin kesepian ini berubah menjadi tanda tawa bersama kawan-kawan. Ku ingin berkeluh kesah bersama. Ku ingin berlari menyusuri kembali sorak-sorai yang mati. Ku ingin memahami materi tanpa terhalang sinyal. Ku ingin lepas dari rasa bosan di rumah dan segala tugas yang menanti di layar ponselku. Ku ingin lepas dari sangkar yang membuatku terkurung.
Ku ingin terbang dan menari melepaskan semua beban diri. Ku ingin rasa letih ini lenyap terbakar semangat. Ku ingin semua menjadi seperti semula lagi. Ku ingin melihat paginya dunia sebelum pagiku melihat tugas di layar. Ku ingin bercerita dengan kawan agar tahu rasanya berteman. Ku ingin menyapa raga, bosan ku menyapa wajah digital. Ku ingin duduk di kelas dan berbincang dengan teman-teman. Ku ingin terlepas dan terbebas tanpa belenggu yang mengikat jiwa. Ku ingin pandemi ini sirna agar semua kembali seperti semula. Ku ingin menjadi burung yang dilepaskan agar bisa merasakan kebebasan. Ku ingin semua ini berakhir agar semua dapat menikmati kebebasan. Ku ingin ke kantin bersama teman. Ku ingin seperti hujan yang jatuh bebas tanpa merasakan sakit dan beban. Nah, ini tadi yang diciptakan bersama. Bagus sekali. Ya, ini dinamakan puisi kolaborasi. Kalau kita menciptakan sendiri kadang terasa berat. Menciptakan bersama-sama, apalagi menjadi satu kumpulan puisi, satu puisi satu judul dengan tema yang sama tentang keinginan di masa kontemplasi itu akan sangat bagus. Ini juga contoh yang lain tentang keinginan, ya. Aku ingin Aku ingin mencat Pulau Bali dengan warna jingga di atas helikopter yang dipiloti seorang bisu berdasi kupu-kupu. Aku ingin menyiramkan sampo perdamaian berwarna hijau muda di atas rambut teman-temanku yang tawuran di depan bengkel sepeda. Nah, ini sederhana sekali ya puisinya ya, anak-anakku. Tapi Anda lihat di sini berisi sindiran, ya, berisi sindiran, ya. Sindiran tentang, suasana yang sekarang sudah tidak damai lagi, ada tawuran ya, tawuran di Pulau Bali ya, di sana ada tawuran ya, menyiramkan sampo perdamaian berwarna hijau muda. Jadi warna yang sejuk, menyejukkan. Dipeloti seorang bisu berdasi kupu-kupu. Jadi berdasi kupu-kupu itu menandakan mungkin pejabat, tapi kok bisu ya, bisu. Ya, ada artinya tidak mau tahu, tidak mau berbicara, ada keadaan seperti ini. Nah, ini ya. Ini adalah, beberapa contoh puisi ya, yang sudah dibuat oleh Anda sendiri ya, tentang keinginan. Nah, kita sekarang membuat sendiri satu satu siswa satu judul puisi ya, satu siswa satu judul puisi dengan dimulai dengan "Aku Ingin" ya. Topik dari judul atau topik dari puisi adalah kontemplasi atau pemaknaan atau pengendapan perasaan kita selama masa pandemi ya. Apa yang ingin kita sampaikan, apa yang ingin kita harapkan, apa yang kita cita-citakan. Tadi setiap puisi berisi tentang warna, manusia, dan tempat. Ya, sederhana saja dengan menggunakan gaya bahasa metafora-metafora ya. Dan ini adalah contoh-contoh puisi yang lain ya, dengan teknik yang lain ya. Nah, kita menggunakan teknik yang sama dulu, teknik tadi yang teknik, kolaborasi dulu. Nanti untuk teknik yang lain akan kita coba untuk kesempatan yang lain. Nah, demikian penjelasan dari Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Sekarang kita kembali ke Google Classroom, maaf tadi, lidah Ibu keluh ya. Kembali lagi ke Google Classroom dan kita buka Google Slide kita ciptakan puisi kita dengan riang dari perenungan kita selama masa pandemi dengan menggunakan bahasa yang indah kita sampaikan apa yang akan menjadi, pesan kita ya, menjadi puisi yang bermakna ya. Demikian anak-anakku, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dan selamat
siang, ya. Kita kembali ke Google Classroom, ya. Terima kasih.